Shalom, selamat pagi teman-teman. Nah, balik lagi nih di ibadah online Kalkar Remaja Wisma Naim. Karena ini masih pandemi COVID-19, Odo mau ngasih lagi nih ke teman-teman supaya teman-teman jarang-jarangin keluar rumah. Nah, terus kalau teman-teman terpaksa keluar rumah, teman-teman juga harus patuhin protokol kesehatan, kayak sering-sering pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus sering-seringin bawa hand sanitizer dan sering-seringin mencuci tangan. Nah, sebentar lagi kita ingin memulai ibadah kita nih. Kita ingin menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kudus yang bertata dalam surga, terima kasih atas semua berkat, penyertaan, perlindungan-Mu. Sebentar lagi kami mau beribadah ya Bapak, kiranya Engkau dapat pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan dapat dimasukkan ke dalam otak, pikiran, dan perkataan kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sebentar lagi kita ingin menyanyikan lagu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yang semangat ya teman-teman. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus
Teman-teman, kita sudah memasuki pembacaan Mazmur. Sebentar lagi kita ingin membaca Mazmur dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Saya ulangi ya, dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Rusia di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Teman-teman, sebentar lagi kita ingin memasuki firman, tapi sebelum itu kita ingin menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang bendera salib Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Adik-adik, puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih bisa berjumpa kembali dalam ibadah PLK Remaja Gemis Mahanaim. Dan saat ini Kauni akan membawakan firman. Namun sebelum masuk dalam pembacaan firman dan renungan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini ya Bapa, untuk hari yang kau berkati kepada kami, anak-anak-Mu ya Bapa, di mana sampai saat ini kau masih menjaga dan memelihara kami ya Bapa. Dan saat ini hamba-Mu beserta adik-adik remaja akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami ya Bapa, agar kami semua dapat mengerti tentang firman yang akan kami baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan firman. Adik-adik bisa membuka dari Alkitabnya, dari Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 36. Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 36. Dan tema kita saat ini adalah sengsara dunia adalah sengsara Yesus. Sengsara dunia adalah sengsara Yesus. Alkitabnya sudah dibuka, Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 36. Judul perikop pembacaan kita adalah Yesus dielulukan di Yerusalem.
Oke, kami bacakan ya untuk kita semuanya ya. Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 36. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Adik-adik, tema kita hari ini adalah sengsara Yesus. Sengsara dunia adalah sengsara Yesus. Sesuai dengan kau ini sudah membuka, menurut KBBI, sengsara itu adalah kesulitan dan kesusahan hidup atau penderitaan. Menurut Google Translate, misery, penderitaan, kesengsaraan, sengsara, kesedihan, kemiskinan, kemelaratan. Nah, adik-adik, bacaan kita tadi adalah di mana sudah saat-saat terakhir Tuhan Yesus berada bersama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus diserahkan oleh muridnya sendiri untuk ditangkap oleh imam-imam dan disalibkan. Dan ayat perenungan kita saat ini dari Yohanes 12 ayat 35 sampai dengan 36. Kalau ini bacakan lagi ya. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Di sini terang itu melambangkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau menyatakan kepada murid-muridnya bahwa waktunya dia bersama dengan murid-muridnya itu tidak lama lagi. Kita lanjut. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan di situ Tuhan Yesus juga memberi kekuatan kepada murid-muridnya agar mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah terang itu sendiri. Kita lanjut. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun yang berjalan di dalam kegelapan, ia akan tersesat. Ia tidak akan tahu kemana ia akan melangkah, karena dia
tidak bersama-sama dengan terang itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan ayat 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita harus percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus berada di antara kita, niscaya kita pasti akan menjadi anak-anak terang, karena penyertaan Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita. Lanjut, sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi adik-adik, kita harus selalu percaya dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Melalui 2 ayat perenungan kita saat ini, kita harus selalu memegang teguh dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, agar kita menjadi remaja gemis yang menjadi anak-anak terang. Adik-adik, kita juga harus yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dengan menyerahkan dirinya, berkorban nyawa bagi kita, adalah wujud kepeduliannya terhadap penderitaan yang ada di dunia ini. Dia mau merelakan nyawanya agar dosa kita dihapuskan. Bukan karena Tuhan Yesus melakukan kejahatan atau kesalahan, tetapi karena kasih-Nya kepada kita, Dia rela untuk memberikan nyawanya di salib, supaya dosa-dosa kita semua dihapuskan dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah terang itu sendiri. Sebagai remaja Kristen, sudah seharusnya melalui pengorbanan Tuhan Yesus tersebut, kita juga harus peduli terhadap penderitaan di dunia yang ada sekarang ini. Tidak usah melakukan sesuatu yang besar. Kita bisa melakukan sesuatu yang kecil, yang bisa dimulai dari lingkungan kita atau dari dalam keluarga kita sendiri, tempat tinggal kita, bersama orang tua kita atau saudara-saudara kita. Karena itu adalah wujud dari iman percaya kita kepada kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Mungkin di rumah kita bisa saling menguatkan adik-adik kita atau saudara-saudara kita, walaupun di tengah masa pandemi saat ini. Kita bisa saling membantu untuk pekerjaan di rumah orang tua. Kita bisa menjadi, walaupun belajar masih online, kita benar-benar harus sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dan tetap melakukan protokol kesehatan. Itu juga salah satu bentuk kepedulian kita kepada lingkungan kita. Rajin mencuci tangan, memakai masker, tidak berkerumun, dan selalu menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu benar bahwa apa yang dilakukan itu dengan menyerahkan nyawanya untuk disalib, itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan manusia, yaitu kita sendiri, dari penderitaan akibat dosa yang telah kita lakukan, yakni dengan menanggung penderitaan itu pada pundaknya sendiri. Itu adalah puncak dari solidaritas Allah kepada manusia. Itu adalah kasih yang sejati, di mana seorang sahabat rela mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kerajaan maut sudah dikalahkan. Manusia bebas dan tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa. Tuhan Yesus jelas mau menderita bukan untuk eksis, tapi Tuhan mau menunjukkan kepada kita kasih yang sejati, sehingga melepaskan kita semua manusia dari penderitaan yang kekal.
Nah, adik-adik, karena kepedulian Tuhan Yesus kepada penderitaan manusia, bahkan dia rela mati demi manusia, kita sebagai umat yang percaya, termasuk adik-adik remaja di dalamnya, telah menerima kepedulian Allah. Oleh karena umat percaya, kita semua dipanggil untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita semua diminta untuk tidak tinggal diam dan tidak membiarkan saat ada seseorang yang menderita atau membutuhkan pertolongan. Kita harus mempunyai rasa kasih pada sahabat kita, teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan dari kita, yang sedang mengalami kesusahan. Kita harus saling membantu teman-teman kita yang membutuhkan, yang kurang beruntung. Tidak usah dengan mendonasikan yang besar-besar, tapi kita bisa mulai dengan yang kecil-kecil saja. Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa berguna bagi teman-teman kita. Sebagaimana Kristus tidak tinggal diam menyaksikan manusia masuk dalam kebinasaan. Kita sebagai remaja dipanggil untuk peduli dan berani berkorban bagi sesama kita. Kita harus menjadi berkat. Di grup WA juga kita di remaja Mahanaim kayaknya sepi, tidak ada yang saling menanyakan kabar. Kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil seperti itu, saling membagikan firman, saling memberi kekuatan kepada teman-teman kita yang kita tidak tahu mereka mungkin sedang mengalami kesusahan, kesedihan. Kita bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman kita. Nah, adik-adik, di sini Kauni mau menunjukkan sebuah artikel di mana ada seorang bocah 7 tahun yang berasal dari Fulham, Inggris. Dia bernama Charlie Simpson, berumur 7 tahun, di mana anak ini mengumpulkan sumbangan bagi para korban gempa Haiti dengan berkeliling menggunakan sepeda. Dan anak kecil ini menargetkan waktu itu dia ingin mencari sumbangan sebesar 500 pound sterling. Tapi sungguh luar biasa, anak ini malah mengumpulkan 72.000 pound sterling dari kegiatan yang dia lakukan. Dan anak ini mendapat dukungan yang luar biasa dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan UNICEF berterima kasih kepadanya atas nama anak-anak Haiti. Charlie Simpson ini melakukan perjalanan bersepeda sejauh 8 km mengelilingi South Park dekat rumahnya untuk mencari uang amal guna disumbangkan pada lembaga anak-anak PBB UNICEF dalam program gempa pada saat itu dari PBB. Di halaman Just Giving-nya, Charlie menulis, "Saya ingin naik sepeda dengan sponsor untuk mengumpulkan dana untuk Haiti karena di sana ada gempa besar dan banyak orang meninggal. Saya ingin mengumpulkan uang untuk membeli makanan, air minum, dan tenda untuk semua orang di Haiti." Nah, adik-adik, kita perlu belajar banyak dari adik kita yang berumur 7 tahun ini, Charlie Simpson, di mana dia mempunyai rasa kepedulian yang tinggi buat anak-anak korban gempa di Haiti pada saat itu. Dengan melakukan hal yang sederhana, dia mengumpulkan uang yang cukup besar,
70.000 pound sterling, sekitar 1 miliar lebih lah kalau hitung untuk kurs yang sekarang. Itu sangat besar dan sangat bermanfaat bagi anak-anak korban gempa di Haiti, adik-adik. Kita bisa belajar banyak dari apa yang adik kita ini lakukan. Mulai dari hal sederhana, dia bisa memberikan dampak yang besar bagi anak-anak korban gempa di Haiti. Kita juga sebagai remaja harus memiliki kasih dan kepedulian kepada sesama kita, adik-adik. Melalui apa yang Tuhan Yesus menerima sengsara di kayu salib, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk menyebarkan kasih di dunia ini, bukan kebencian. Karena sengsara yang Tuhan Yesus lakukan adalah karena kasih dan kepeduliannya kepada kita, dan untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan sampai sekarang tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita. Karena pengorbanan Kristus adalah kunci kita untuk melakukan yang terbaik dan berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala perkenan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Di mana saat ini kami sudah boleh belajar untuk menjadi anak-anak terang ya Bapa, untuk mempunyai kasih dan kepedulian yang lebih lagi kepada lingkungan sekitar kami ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kami anak-anak remaja ya Bapa, dan nama-Mu saja yang selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman. Sebentar lagi kita ingin persembahan dan diiringi dengan lagu Kidung Jemaat dari Kidung Jemaat 256. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolong, Engkau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, Engkau dan aku semuanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolong, Engkau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, Engkau dan aku semuanya. Satu dalam doa. Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh berterima kasih karena telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami semua, Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur, berkati tangan-tangan yang memberi. Biar berapapun yang kami berikan bisa bermanfaat bagi pelayanan dengan gereja ini, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami, Tuhan Yesus. Jauhilah kami dari segala sakit penyakit, Tuhan Yesus. Sertailah kami, Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu berada dalam lindungan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk ibadah remaja Gemis Manaim yang saat ini masih online. Biar berkati agar bisa selalu berjalan dengan lancar, Tuhan Yesus. Tak lupa juga, Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, Tuhan Yesus. Jamah sertailah mereka, Tuhan Yesus. Lindungilah mereka, Tuhan. Berkati mereka dalam pelayanan dan pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan. Juga berdoa, Tuhan, untuk pelayanan gereja Gemis Manaim, Tuhan Yesus. Berkati kami jemaat Gemis Manaim selalu dalam pelayanan kami masing-masing, Tuhan Yesus.
Berkati juga Tuhan bangsa Indonesia Tuhan Yesus, agar menjadi maju dan kuat Tuhan. Berkati pemerintah dan pemimpin kami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan aparat pemerintah Tuhan. Inilah doa kami, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita ingin menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Semoga pujian yang kita naikkan dan firman yang sudah kita dengar sama-sama dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita berpisah, kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kehadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat-Mu pada kami hingga hari ini ya Bapa. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman, dan biarlah firman itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Dan semoga damai sejahtera Kristus selalu memberkati dan menyertai setiap langkah kehidupan kami dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti ibadah online kita pada hari ini, dan juga jangan lupa untuk mengikuti ibadah online minggu depan. Dan stay safe dan God bless you. Dadah.